Nah, harapan baru terhadap pelatih timnas baru dari Patrick Kluivert. Kita juga tadi sudah berbincang, Bung Akmal, tadi melanjutkan dialog kami sebelumnya. Tentunya harus ada adaptasi dari pelatih sebelumnya dengan pelatih Patrick Kluivert. Kita ketahui bahwa ternyata Patrick Kluivert ini jika memang membawa filosofi dari total football ini, ada penyerangan, ada juga fisik yang harus kuat, ada juga permainan yang progresif. Mungkin kalau orang-orang ataupun pemain yang memang berada di klub Eropa, ini adalah hal sepele, tapi kita juga harus ingat bahwa ada pemain lokal yang harus beradaptasi. Ini bagaimana? Ya, kalau pemain profesional sebenarnya dengan siapapun pelatihnya pasti akan cepat beradaptasi. Yang justru harus dikhawatirkan adalah jangan sampai masalah masa lalu terbawa di eranya Patrick Kluivert. Ada klaster-klaster pemain. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai kemudian ada klaster pemain. Tapi saya tidak yakin itu akan terjadi lagi, karena kalau kita lihat komposisi pelatihnya, orang banyak yang meragukan Patrick Kluivert karena kurikulum vitae-nya atau riwayat kepelatihannya tidak begitu bagus. Tapi kan setiap pelatih punya hoki masing-masing. Yang bahasa saya yang paling ramai itu kan hoki masing-masing. Bisa jadi misalnya Kluivert tidak bagus di klub sebelumnya, di Curacao, di klub Turki, kemudian juga di sebagai asisten pelatih di Belanda, di Kamerun. Tapi belum tentu, bisa jadi dia kebagusnya ada di Indonesia. Kurikulum pelatih yang bagus juga belum tentu menjamin bisa bisa kemudian bagus melanjutkan apa yang tren bagusnya itu. Sebagai contoh misalnya yang paling dekat, Roberto Mancini kurang bagus apa? Membawa Italia juara Eropa. Tapi ketika di Arab Saudi bapuk tuh gitu kan. Kemudian contoh Frank Rijkaard luar biasa bersama Barcelona, kurikulum vitae-nya bagus. Pegang Arab Saudi juga nggak bisa apa-apa juga gitu. Yang paling gampang misalnya contoh teraktual adalah Amorim di Sporting bagus gitu. Tapi pas pegang Manchester United tidak bisa apa-apa juga. Artinya Ten Hag misalnya di Ajax luar biasa, di Manchester United malah dipecat juga. Artinya bahwa setiap pelatih punya hokinya masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Nah, kita berharap dari keraguan ini justru jadi stimulan buat Patrick Kluivert untuk menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang disangkakan banyak orang. Justru di sini dia bisa memberikan prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Opan tadi bahwa Patrick Kluivert ini tinggal melanjutkan gitu, melanjutkan apa yang sudah dibangun pondasinya oleh Sintayong. Kalau bahasa kerennya orang-orang NU kan al-muhafazu ala salafis sholi wal akhzu bil jadidil aslah, al-islam wal aslah sumal aslah fal aslah. Jadi pertahankan yang bagus dari Sintayong apa? Kompleks defense-nya bagus. Lalu melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang lemah. Salah satunya adalah bagaimana kita menyerang. Dan kemudian dilanjutkan dengan continual improvement tadi kan al-islah itu. Melakukan perubahan-perubahan sampai kemudian sempurna apa yang diinginkan oleh tim nasional kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi menurut saya komposisi ini bagus. Sebenarnya Patrick Kluivert ini ditunjuk sebagai pelatih kepala, sebagai tokoh sosok yang punya nama besar, sehingga kemudian para pemain segan. Yang kedua, untuk komunikasi ada Daniel Ladzat yang tadi punya ibunya Maluku yang bisa bahasa Indonesia. Kemudian untuk taktik dan strategi punya Alex Pastor yang memang sudah berpengalaman mengantarkan 3 tim promosi tadi kan, Excelsior, kemudian Sparta, dan terakhir adalah klubnya dari Tom Hay yaitu Almer City. Artinya ini komposisi 3 sudah bagus, ditambah nanti ada 2 lagi dari pelatih Indonesia yang akan menjadi penghubung untuk menyatukan semua elemen yang ada. Kalau kemarin kita ada triangle party tuh. Ada Korea, ada Belanda, ada Indonesia. Sekarang cuma 2 kan? Nah, artinya untuk masalah komunikasi itu kemungkinan tidak akan menjadi masalah lagi karena bisa dikombinasikan dengan yang ada. Kalau kemarin kan ada masalah komunikasi satu. Sintayong menggunakan bahasa Korea Selatan kemudian diterjemahkan oleh JJ, sementara yang di lapangan adalah pemain keturunan yang belum fasih berbahasa Indonesia. Itu kan masalah juga. Nah, inilah yang kemudian harus diatasi oleh Patrick Kluivert dan dengan timnya. Tentunya sekali lagi adalah bahwa kita harus berikan kepercayaan penuh bahwa ini bisa dan tetap dibuka ruang kritik. Itu yang tidak pernah dibuka di era Sintayong. Nah, komunikasi sudah selesai permasalahannya. Apakah lantas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Itu yang menjadi pertanyaan besar sesaat lagi.